Hai smart YouTuber, pernahkah kalian mendengar seseorang yang membeli patung Buddha? Setelah di-scan ternyata di dalamnya ada mumi seorang biksu Buddha zaman dahulu. Ya benar, itu adalah seorang mumi biksu yang dahulu melakukan mumifikasi diri, atau dalam bahasa Jepang yaitu Shokushinbutsu. Setelah jadi mumi baru dibungkus dengan patung Buddha. Shokushinbutsu. Istilah ini mengacu pada praktik para biksu Buddha yang melakukan pertapaan sampai titik kematian dan memasuki mumifikasi saat masih hidup. Mereka ada di sejumlah negara Buddhis, tetapi istilah Jepang Shokushinbutsu yang paling umum digunakan. Praktek ini mulai ada sekitar abad ke-11. Shokushinbutsu telah dilakukan oleh ratusan biksu, tetapi hanya puluhan mumifikasi seperti itu yang telah ditemukan hingga saat ini. Menurut sejarah, asal ritual ini dari Cina, yaitu dari seorang biksu bernama Kukai yang mendirikan aliran Buddha Shingon. Kukai membawa latihan ini dari Tang Cina sebagai bagian dari latihan tantra rahasia yang dipelajari. Tetapi setelah beberapa era, ritual yang di Cina malah hilang. Ada satu mumi berusia 550 tahun yang diketemukan milik seorang biksu Buddha bernama Sangha Tenzin di wilayah utara Himalaya di India. Terlihat di sebuah kuil di desa Gue, Spiti, Himachal Pradesh. Mumi ini ditemukan pada tahun 1975 ketika stupa tua yang mengawetkannya runtuh dan diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-14. Biksu itu kemungkinan besar adalah praktisi Dzogpa Chenpo Tibet, dan mumi serupa telah ditemukan di Tibet dan Asia Timur. Pengawetan mumi setidaknya selama 5 abad dimungkinkan karena daerah tersebut gersang dan cuaca dingin. Praktek pertapaan Shokushinbutsu di Sugendo, Jepang adalah dengan mengurangi dan menghentikan asupan makanan dan air, sambil terus bermeditasi dan melafalkan mantra Buddha. Praktek ini disempurnakan dalam kurun waktu tertentu, khususnya di wilayah 3 gunung dewa Jepang, yaitu Pegunungan Haguro, Gasan, dan Yudono. Gunung-gunung ini tetap suci dalam tradisi Shugendo hingga hari ini, dan pertapaan-pertapaan terus dilakukan di lembah dan pegunungan di daerah ini. Untuk mencapai Shokushinbutsu, para biksu meninggal dalam tindakan yang keras dan kejam terhadap dirinya sendiri. Untuk memumikan diri sendiri, mereka menjalani beberapa tahapan yang keras, penuh disiplin dan kesabaran serta keteguhan. Ritual dimulai dengan mengudap makanan khusus yang hanya terdiri dari kacang-kacangan dan biji-bijian selama 3 tahun. Selama itu pula mereka melakukan aktivitas fisik yang keras untuk menghilangkan lemak tubuh mereka. Diet ketat ini disebut Mokuji Kigyo. Mereka kemudian makan hanya kulit kayu dan akar selama 3 tahun, dan mulai minum teh beracun yang terbuat dari getah pohon urushi yang biasanya digunakan untuk pernis mangkok. Meminum teh itu menyebabkan muntah dan kehilangan cairan tubuh dengan cepat, dan yang paling penting itu untuk membunuh belatung yang menyebabkan tubuh membusuk setelah kematian. Tahap selanjutnya, seorang biksu yang melakukan mumifikasi diri mengunci dirinya di dalam sebuah makam batu yang tidak lebih besar dari tubuhnya. Di dalamnya sang biksu tidak akan bergerak dari posisi lotus. Satu-satunya koneksi ke dunia luar adalah tabung udara dan bel. Setiap hari dia membunyikan bel agar orang-orang di luar tahu bahwa dia masih hidup. Ketika bel berhenti berdering, tabung dilepas dan makam disegel. Para biksu akan mati dalam keadaan jana atau meditasi saat melantunkan netbutsu atau mantra tentang Buddha. Dan tubuh mereka secara alami akan diawetkan sebagai mumi dengan kulit dan gigi utuh tanpa kerusakan. Tidak semua biksu yang melakukan mumifikasi diri berhasil. Ketika makam akhirnya dibuka, beberapa mayat ditemukan telah membusuk. Mereka yang gagal menjalani Shokushinbutsu, tubuh mereka disegel kembali di dalam kuburan batu. Mereka tetap dihormati karena ketekunan mereka, tetapi mereka tidak disembah. Sementara para biksu yang berhasil memumikan diri diangkat ke status Buddha, dipamerkan, dimuliakan oleh pengikut mereka. Kira-kira 28 dari Shokushinbutsu ada di kuil-kuil utara Jepang, namun hanya 16 di antaranya yang dapat dikunjungi. Sementara sebuah teks menunjukkan bahwa ratusan kasus ini terkubur di stupa dan pegunungan Jepang.
salah satu altar di kuil Honmyoji di prefektur Yamagata, terus melestarikan salah satu mumi tertua yaitu pertapa suku Shinbutsu bernama Honmyokai. Di antara mumi itu yang paling terkenal adalah Shinyokai Sonin dari kuil Dainichibo di Gunung Suci Yudono. Mayoritas biksu yang melakukan mumifikasi diri melakukan di dekat kuil ini. Kuil ini menjadi favorit untuk ritual suku Shinbutsu karena memiliki mata air yang berkadar arsenik yang tinggi dan membantu para biksu dalam proses mumifikasi. Selain di Gunung Yudono, lokasi untuk memumikan diri ini terdapat di bawah Gunung Suci, seperti di kuil Nagakuji di pinggiran kota Suruoka dan di kuil Kaikokuji di kota kecil Sakata. Pada tahun 1879, Kaisar Meiji melarang praktik ini karena dianggap bunuh diri dan berlanjut sampai pemerintah sekarang. Meskipun praktiknya tampak berlanjut hingga abad ke-20 walaupun ilegal, praktisi Soku Shinbutsu tidak melihat praktik ini sebagai tindakan bunuh diri, melainkan sebagai bentuk pencerahan lebih lanjut untuk mencapai sifat Buddha.